saking agungnya, saking mulianya kedudukan Al-Quran itu, kita akan lihat fenomena-fenomena apa saja yang terjadi tatkala Al-Quran itu turun. Sehingga dalam ayat itu, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, la ra'aitahu, Muhammad, engkau akan melihat gunung itu yang awalnya kokoh, menjulang besar tinggi, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Muhammad, engkau akan melihat gunung yang kokoh tadi itu hancur lebur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ditawarkan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain itu, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Allah tawarkan, siapa yang kira-kira mau membawa Quran ini? Ditawarkan kepada langit, ditawarkan kepada bumi, ditawarkan kepada gunung. Fa abaina ayyahmilnaha. Semua makhluk Allah yang gagah-gagah itu, yang kokoh besar itu, tidak ada yang mau. Fa abaina ayyahmilnaha. Tapi sangat menyayangkan di situ, wa hamalahal insan. Makhluk selemah manusia, sekecil manusia mau untuk membawa Al-Quran. Tapi Allah mengomentari di situ, innahu kana zaluman jahula. Tapi dasarannya manusia itu orangnya zalim, bodoh lagi. Dasarannya manusia itu zalim, bodoh lagi. Itu manusia. Maka kedudukan Al-Quran ini sangat besar, sangat berat. Sehingga Allah sendiri menyandingkan turunnya Al-Quran itu dengan memuji namanya. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Maha puji Allah, maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan ala abdihi kepada hambanya. Bahkan pujian itu sampai Allah ajarkan dalam ayat yang lain. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Kitab. Sehingga kita perhatikan, Allah turunkan Al-Quran kepada Allah turunkan Al-Quran di waktu bulan Ramadan. Sehingga dari 12 bulan itu yang paling baik adalah, yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Allah turunkan Al-Quran di satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Sehingga malam itu adalah malam terbaik dari seluruh malam. Allah turunkan kepada manusia Muhammad SAW. Sehingga manusia itulah adalah manusia terbaik di antara manusia-manusia yang lainnya. Allah turunkan Al-Quran di kota terbaik, Makkah dan Madinah. Sehingga kedua kota itulah menjadi kota terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Artinya Al-Quran mengubah status manusia yang awalnya hina, itu tinggi derajatnya, mulia derajatnya dengan Al-Quran. Sekaligus benda mati itu, ketika dia berhubungan, berinteraksi dengan turunnya Al-Quran, maka benda tersebut akan menjadi mulia. Itulah kehebatan Al-Quran. Maka jelas kata Nabi SAW dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Dari sekian banyak manusia ini, ada satu saja manusia yang terbaik, adalah manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, artinya
Jangan sampai kita lari jauh dengan Al-Quran. Karena ukuran kemuliaan seseorang itu bisa dilihat daripada kedekatan dia dengan Quran. Ukuran kemuliaan seseorang itu bisa dilihat daripada kedekatan dia dengan Al-Quran. Kalau dia dari jauh daripada Al-Quran, maka na'udzubillah, dikhawatirkan orang tersebut orang yang ditelantarkan oleh Allah. Namun ada ketika seorang yang yaqra'unal Quran wa yatlunahu ana al-laili wa atrafan nahar, maka diharapkan orang tersebut adalah orang kekasih-kekasih Allah yang dekat dengan Allah. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innalillahi ahliyina minan nas. Allah itu punya keluarga. Allah punya keluarga. Ditanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, manhum ya Rasulullah ahlullah? Siapa keluarga Allah itu? Siapa ya Rasulullah keluarga Allah itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh. Orang yang gemar membaca Quran, mentadaburi Al-Quran, itulah keluarga Allah dan orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini momen kita untuk menaikkan status kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mempelajari isi Al-Quran. Dengan cara mempelajari isi Al-Quran. Maka kalau orang itu betul-betul paham apa yang diajarkan Quran, ya, ilmu Al-Quran, itu melihat nantinya satu kaidah pokok kehidupan. Misalnya dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tamuddanna ainaika, Muhammad, jangan sekali-kali matamu itu memanjang, jangan sekali-kali matamu itu silau. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya. Jangan sekali-kali orang yang paham Quran itu matanya itu silau dengan gemerlapnya kehidupan dunia. Jangan sekali-kali orang yang baca Quran itu matanya silau dengan gemerlapnya, nikmatnya, indahnya kehidupan dunia. Itu ucapannya, itu firman Allah kepada Muhammad itu. Manusia yang paling layak, paling berhak dihormati itu, sampai Allah bilang seperti itu. Jangan sekali-kali matamu itu silau dengan zahratal hayati dunia. Kenapa? Linaftinahum fihi, karena dipastikan banyak orang yang jatuh ke dalam zahratal hayati dunia, kenikmatan dunia itu kena fitnah. Kena fitnah banyak. Jadi orang kalau paham itu Quran itu apa, punya, mohon maaf, punya mobil 10, seharusnya dia bersedih karena hisabnya 10. Nanti di akhirat hisabnya 10. Karena hakikat dunia itu halaluha hisabun wa haramuha nar. Halalnya dihisab, apalagi yang haram jadi neraka. Jadi ketakutan para nabi dan rasul itu jatuh diri mereka ke dalam zahratal hayatid dunya. Kenapa? Karena pasti itu linaftinahum fihi, sebagai bentuk ujian yang nyata. Maka naudzubillah, kita diselamatkan daripada fitnah dunia. Doanya diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, doanya Nabi itu, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini obsesi terbesar dalam kehidupanku. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini obsesi, orientasi terbesarku dalam urusan hidupku, urusan. Intinya menakutkan sekali, Pak Ma'asyiral muslimin, mengenai ini kita akan tertipu nanti. Wallahi saya katakan kita akan tertipu nanti. Ketika kita obsesinya hanya dunia, akan tertipu. Wallahi saya katakan.